nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, di masa Prapaskah ini, kami ingin mendekatkan diri padamu. Kami ingin merenungkan jalan salib-Mu. Kami ingin mencoba mengikuti Dikau. Terangilah hati dan pikiran kami, agar kami mampu meresapi karya penebusan-Mu. Amin. Marilah kita renungkan Yesus yang menjadi korban karena cinta kasih-Nya. Perhentian pertama, Yesus dihukum mati. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci Engkau telah menebus dunia. Bagaikan penjahat, Yesus dihadapkan kepada Pilatus untuk diadili. Pilatus takut kehilangan simpati rakyat. Demi kepentingan pribadi, Pilatus menjatuhkan hukuman mati yang tidak adil. Namun Yesus dengan sabar dan ikhlas menerimanya. Apakah kita mau meneladani Yesus untuk menghadapi kesalahpahaman yang merugikan kita dengan sabar? Ataukah kita membiarkan emosi menguasai kita? Maukah kita meneladani Yesus untuk tetap berpikir jernih? Ya Tuhan, untuk menyelamatkan kami, Engkau menerima hukuman mati dengan tenang. Teguhkanlah kami untuk mampu mengendalikan emosi, agar kedamaianlah yang selalu terpancar dari dalam diri kami. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Yesus menebus kami, dijatuhi hukum mati, agar umat-Nya hidup. Perhentian kedua, Yesus memanggul salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci Engkau telah menebus dunia. Para serdadu menganyam sebuah mahkota duri dan meletakkannya di kepala Yesus. Sebuah salib besar diletakkan di bahunya. Yesus menanggung beban itu dengan rela dan cinta. Betapa pahit piala yang harus diminumnya. Maukah kita mencoba belajar dari Yesus, menerima cobaan yang ada, menerima situasi yang serba sulit, menghadapinya dengan ikhlas, tanpa sibuk menyalahkan orang lain? Ya Tuhan, dengan rela Kau panggul salib-Mu yang berat karena kelemahan kami. Berilah kami kekuatan untuk memanggul salib kami yang kecil dibandingkan dengan salib-Mu yang berat. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Salib berat dipanggulnya, agar kita ikutinya, memikul salib kita. Perhentian ketiga, Yesus jatuh yang pertama kali di bawah salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci Engkau telah menebus dunia. Yesus lelah, beban di pundaknya tak mampu lagi dipikulnya. Yesus jatuh di bawah salib yang berat. Namun Yesus bangkit dan melanjutkan tugasnya. Jatuh adalah pengalaman yang pahit, tetapi jatuh tidak seharusnya menjadi alasan untuk tidak melanjutkan karya baik yang sudah kita mulai.
Bangkit seperti Yesus adalah jalan terbaik untuk mencapai garis akhir. Ya Tuhan, Engkau bersabda, "Setiap orang yang mau mengikut Aku, ia harus memikul salibnya." Kuatkanlah kami untuk memikul salib kami di dunia ini, agar kami dapat menjadi pengikut-Mu yang baik. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Yesus, tolonglah kami bila kami jatuh lagi, tertindih salib berat. Perhentian keempat, Yesus berjumpa dengan ibunya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci Engkau telah menebus dunia. Maria berdiri di pinggir jalan salib yang dilewati oleh putranya. Mereka saling beradu pandang. Maria setia menemani Yesus di jalan salibnya. Menjadi teman pejabat, teman orang penting, teman orang kaya adalah hal yang sering kita banggakan. Namun beranikah kita menjadi teman bagi mereka yang kecil, lemah, dan tersingkir? Beranikah kita menemani mereka yang sakit dan menderita, seperti Maria menemani Yesus dalam jalan salibnya? Adakah kita peduli akan mereka yang menderita karena pandemi ini? Ataukah kita malah mengucilkan mereka? Ya Tuhan, berilah kami semangat seperti Bunda Maria. Berilah kami hati yang terbuka untuk mengerti dan menerima keadaan orang lain seperti apa adanya. Mampukan kami menjadi teman bagi siapa saja. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami, orang berdosa. Maria selalu setia pada Sang Kristus Putranya, dalam suka dan duka. Perhentian kelima, Yesus ditolong Simon dari Kirene. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci Engkau telah menebus dunia. Yesus tidak sanggup lagi, serta memaksa Simon dari Kirene yang kebetulan lewat untuk membantu memanggul salib. Bersediakah kita untuk sedikit bersusah payah membantu meringankan penderitaan sesama kita? Atau kita enggan ambil bagian karena malas direpotkan? Ya Tuhan, bimbinglah kami agar kami dapat meringankan penderitaan orang lain, bukan malah membuat orang lain semakin menderita dengan kekilafan kami. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Cinta bakti pada Tuhan hanya dapat dibuktikan dengan saling mengabdi. Perhentian keenam, Veronika mengusap wajah Yesus. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci Engkau telah menebus dunia. Veronika melihat penderitaan Yesus. Tanpa takut atau malu, ia mendekati dan mengusap wajah Yesus yang berlumur darah dan keringat. Pernahkah kita merasa malu karena berbuat baik? Atau takut melakukan kebaikan?
karena malu dianggap sok suci? Pernahkah kita malah ikut melakukan tindakan yang tidak baik karena takut dijauhi teman? Ya Tuhan, semoga teladan Veronika membuat kami berani membantu orang yang menderita dan tidak malu melakukan kebaikan. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami, orang berdosa. Liburlah yang meringankan duka orang yang tertekan, menghibur Kristus juga. Perhentian ketujuh. Yesus jatuh kedua kalinya di bawah salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci Engkau telah menebus dunia. Walau dibantu Simon dari Kirene, namun Yesus jatuh lagi untuk kedua kalinya. Lebih menyedihkan dari yang pertama. Namun dengan tenaga yang masih tersisa, Yesus berusaha berdiri kembali untuk menyelesaikan tugasnya. Jatuh untuk kedua kalinya membuat kita enggan meneruskan hal yang sedang kita lakukan. Namun, jika itu adalah hal yang baik, kenapa kita tidak mencoba lagi? Mungkin masih ada yang perlu kita perbaiki. Mari tetap berusaha. Bukankah rancangannya selalu indah pada waktunya? Berserah, namun jangan menyerah. Ya Tuhan, berilah kami semangat untuk senantiasa memperbaiki diri dan mengambil langkah yang perlu untuk menghindari terjadinya kesalahan yang merugikan Dikau dan sesama. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Bila mana kami lemah, jatuh terjebak di tanah, tegakkan kami lagi. Perhentian ke-8. Yesus menasihati wanita-wanita yang menangis. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci Engkau telah menebus dunia. Yesus menasihati wanita-wanita yang menangisinya. Yesus menunjukkan betapa ia lebih menghargai karya dan usaha daripada sekedar air mata dan kata-kata. Lebih baik menyalakan lilin daripada mengutuki kegelapan. Lebih baik mengambil langkah kecil yang bermanfaat daripada hanya menghujat, mengolok-olok, dan menyebarkan berita yang meresahkan. Ya Tuhan Yesus, bantulah kami untuk senantiasa dapat mengusahakan suatu kebaikan. Terangilah akal, budi, dan pikiran kami. Tuntunlah setiap langkah hidup kami, agar kami mengandalkan perbuatan daripada perkataan. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami, orang berdosa. Tobatkanlah jiwa kami, arahkanlah sikap hati pada cinta sejati. Perhentian ke-9. Yesus jatuh ketiga kalinya di bawah salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci Engkau telah menebus dunia. Karena berat penderitaannya,
Yesus jatuh tersungkur untuk ketiga kalinya. Namun ia tak mau menyerah. Demi cintanya kepada Bapa dan manusia, ia ingin menyelesaikan tugasnya. Seringkali kita jatuh berkali-kali, gagal dalam bisnis atau mendapat nilai jelek dalam ujian. Seringkali kita ingin menyerah, ingin mencari jalan pintas, atau ingin lari dari tuntutan pekerjaan. Adakah kita mau bertahan? Cinta menjadi motivasi untuk kita terus melangkah maju. Seperti cinta Yesus pada Bapa dan manusia, seperti itu pula lah cinta kita kepada Bapa dan keluarga. Masih ada Bapa di surga yang memeluk kita erat-erat. Masih ada keluarga yang menjadi alasan kita untuk tetap berjuang. Ya Tuhan, Engkau jatuh lagi di bawah salib yang berat. Namun Engkau tidak menyerah, melainkan bangun kembali. Ampunilah kami bila kami patah semangat. Kuatkanlah kami bila kami putus asa dan ingin menyerah. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Bila hatiku gelisah karena dosa atau susah, ulurkanlah tangan-Mu. Perhentian ke-10. Pakaian Yesus ditanggalkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci Engkau telah menebus dunia. Serdadu-serdadu melancarkan penghinaan yang paling keji. Mereka menanggalkan pakaian Yesus di muka umum, dan luka-luka bekas penderaan mulai berdarah lagi. Tanpa kita sadari, kita seringkali mempermalukan orang di depan umum, menulis komentar yang memojokkan, membagikan gambar yang membuat teman malu, atau membuka aib seseorang. Tindakan yang kurang berfaedah, namun sering kita lakukan. Sama seperti serdadu yang menghina Yesus. Ya Tuhan, kami lemah. Kami sering jatuh ke dalam dosa. Kami sering menghina sesama. Kami sering melukai-Mu. Kami menyesal Tuhan. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami, orang berdosa. Pakaian-Mu dibagikan, jubah untuk diulikan, martabat-Mu dihina. Perhentian ke-11. Yesus dipaku pada kayu salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci Engkau telah menebus dunia. Para serdadu mencampakkan tubuh Yesus di atas salib. Tangan dan kakinya ditembusi paku-paku tajam. Kemudian salib ditegakkan dan tubuh Yesus tergantung di kayu salib. Seringkali kita terikat pada sesuatu yang tidak menyenangkan. Terikat pada atasan yang menyebalkan, terikat kewajiban mendampingi belajar daring, atau terikat peraturan harus selalu mengenakan masker. Yesus menyelesaikan tugasnya dengan terikat di kayu salib. Yesus berjuang sepanjang jalan salib hingga ke puncak Golgota. Sanggupkah kita menyelesaikan tugas kita? Ataukah
kita tega menghempaskan usaha panjang yang sudah kita lalui dan lari dari atasan, lari dari kewajiban, dan tidak mengindahkan peraturan? Tuhan, menjadi pengikut-Mu memang tak mudah. Namun ada kebahagiaan kekal di akhir nanti setelah kami berjuang sepanjang jalan kehidupan kami. Tuntunlah kami Tuhan dalam setiap langkah kami. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Dari salib-Mu Kau lihat, tak terbilang yang menghujat. Berapakah yang setia? Perhentian ke-12. Yesus wafat di salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci Engkau telah menebus dunia. 3 jam lamanya Yesus bergulat dengan maut. 3 jam penuh sengsara. Sendirian sampai Ia merasa ditinggalkan oleh Bapanya. Namun, Ia taat sampai mati kepada Bapa dengan menyerahkan nyawanya ke dalam tangan Bapa. Ketaatan inilah yang mendatangkan penebusan dosa bagi manusia. Lihatlah Dia yang bersandar terhormat, menunggumu bertobat sebelum terlambat. Biarkan Dia mengubah hatimu yang jahat, agar hidupmu selamat dan penuh rahmat. Datanglah padanya yang mati tergantung, datanglah padanya karena cintanya aku. Tempat kita selalu berlindung, baginya kita senandungkan hidup. Ya Yesus yang maha baik, tak ada cinta yang lebih besar daripada cinta seorang yang menyerahkan nyawa bagi sahabatnya. Demikian besar cintamu kepada kami. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas pengorbananmu untuk penebusan dosa manusia. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Perhentian ke-13. Yesus diturunkan dari salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci Engkau telah menebus dunia. Maria ikut menderita bersama putranya. Maka kini usahanya yang terakhir ialah menghormati putranya dengan memakamkannya secara pantas. Yusuf dari Arimatea menurunkan Yesus dari salib dan merebahkannya pada pangkuan Maria, bundanya. Sekali lagi, Maria memeluk putranya dan dalam hati ia berkata, "Aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut kehendak-Mu." Bunda yang
mencintai Yesus hingga akhir. Kini, melalui Yesus Putramu, kami berseru, kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Perhentian ke-14, Yesus dimakamkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci Engkau telah menebus dunia. Karena hari Sabat akan segera tiba, maka Yesus segera dimakamkan. Namun maut tidak dapat menahan Tuhan. Dari kuburnya bangkitlah kehidupan. Sudah sejauh ini kita berjalan, berusaha meneladani Yesus, berusaha mendekat pada Bapa. Marilah kita bersama memakamkan dosa kita, bangkit bersama Yesus, bangkit menjadi manusia yang lebih baik. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami, orang berdosa. Ya Allah yang kekal dan kuasa, kami bersyukur kepadamu karena Engkau membarui hidup kami dengan wafat dan kebangkitan Putramu. Curahkan Roh Kudus-Mu agar kami mampu sungguh-sungguh meneladani Yesus dan semakin mendekatkan diri kepada Bapa. Bimbinglah kami dalam masa-masa kehidupan yang tidak mudah ini. Kami yakin Engkau pasti memampukan kami untuk melewati semua, untuk terus melangkah. Sama seperti Yesus yang menyelesaikan jalan salibnya, kami juga ingin menyelesaikan tugas kami, hingga akhirnya Engkau memanggil kami pulang kembali ke rumah-Mu. Ya Allah, seperti Yesus menyerahkan nyawanya ke dalam tangan-Mu, semua pergumulan hidup kami, suka dan duka, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dengan perantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.